Microsoft Office Access merupakan salah satu perangkat lunak dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat database relasional. Bagaimanakah cara kita membuat database di dalam Microsoft Office Access? Dan apa sih yang dimaksud dengan database relasional itu? Mari kita simak videonya. Seperti yang sudah disampaikan di awal film, bahwasanya Microsoft Office Access itu digunakan untuk membuat database relasional. Sebagai referensi, kalian dapat mengakses website resmi dari Microsoft untuk mendapatkan informasi-informasi terkait penggunaan Microsoft Office Access. Seperti yang sudah disampaikan pada awal video, bahwasanya Microsoft Office Access ini merupakan salah satu database management system dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat database relasional. Namun, pertanyaannya, database relasional itu apa sih? Database relasional merupakan database yang terdiri dari kumpulan-kumpulan tabel yang saling berkomunikasi. Relasi database tersebut menggunakan primary key dan juga foreign key. Primary key akan bertamu ke tabel lain untuk menyatakan relasinya, dan setiap relasi memiliki derajat kardinalitas atau modalitas. Adapun beberapa hukum yang diterapkan dalam database relasional, yaitu sebuah database terdiri dari beberapa tabel, dan sebuah tabel terdiri dari beberapa field, sementara beberapa field terdiri dari beberapa record. Primary key merupakan kunci utama yang dibuat untuk menyatakan relasi kepada kunci asing atau foreign key, sementara query berfungsi untuk mengeksekusi perintah-perintah di dalam DBMS. Dan ini merupakan tampilan dari Microsoft Office Access yang saya punya, yaitu Microsoft Office Access 2019. Yang dimana beberapa poin yang sudah disampaikan pada slide berikutnya ditampilkan pada slide ini. Field ada di sini yang dapat dianalogikan sebagai column atau kolom di dalam Excel. Dan ini merupakan sebuah record. Record itu bisa dianalogikan sebagai row atau isi dari tabel tersebut. Sementara primary key, posisinya di sini mirip seperti bintang, itu menunjukkan bahwa field tersebut merupakan kunci utama atau primary key. Sementara kumpulan tabelnya ada di sini, sehingga jika tabel lebih dari satu, nanti dia akan ke bawah. Tabel berikutnya, dan tabel berikut. Tugas kalian hari ini adalah untuk membuat database sederhana dari database nilai mahasiswa yang terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Adapun cara membuat database baru yaitu kalian klik File, terus klik New, lalu klik Blank Database, lalu buat nama databasenya apa. Dan untuk membuat tabel baru adalah klik Create, lalu klik Table, lalu kalian tuliskan nama tabelnya seperti apa. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat database terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik Blank Database di sini. Setelah tampilan ini muncul, mari kita beri nama database tersebut dengan nama nilai underscore mahasiswa. Lalu kita tekan create. Maka tampilan yang pertama muncul adalah di sini. Pada halaman PowerPoint sebelumnya dijelaskan bahwa kita diwajibkan membuat 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel mahasiswa. Caranya, kita sudah masuk membuat tabel yang pertama. Ketika database ini dibuat, tabel 1 ini akan otomatis muncul. Untuk memudahkan mengisi field pada tabel ini, maka saya sarankan kalian untuk merubah tampilannya. Caranya adalah menekan tombol view pada bagian sini. Kita klik view, namun sebelum itu tabelnya harus kita rubah dulu namanya atau kita save dulu.
Ya, mari kita save tabel ini menjadi tabel mahasiswa yang disingkat menjadi TB underscore mahasiswa. Begini ya, lalu kita pilih OK. Nah, di sini ada field name dan juga data type. Nah, field name dan data type inilah yang harus kita isi. Kita asumsikan pada tabel mahasiswa ini ada beberapa field yang akan diisikan atau ada beberapa atribut yang terkandung kepada data mahasiswa itu. Seperti contoh NIM, nama, lalu kelas, dan juga alamat. Nah, maka keempat hal itulah yang harus kita masukkan ke dalam identitas tabel ini. Ya, yang pertama kita tulis dulu NIM di sini, NIM. Lalu yang kedua kita tuliskan nama underscore mahasiswa. Lalu yang ketiga kita tuliskan kelas. Dan yang keempat kita tuliskan alamat. Lalu yang berikutnya, kita harus mengatur tipe data yang dimiliki oleh field tersebut. Hal ini ditujukan agar isi atau record dari field tersebut tidak tertukar atau mudah untuk dikenali oleh sistem. Ya, ada beberapa jenis tipe data yang sering digunakan yang sudah saya bagikan ke dalam PowerPoint dan juga lecture note yang dapat Anda akses di Headlink masing-masing. Untuk NIM ini, mari kita pilih menggunakan tipe data large number. Kenapa? Karena NIM yang terdapat di Universitas Usaputra terdiri dari 9 karakter atau lebih. Nah, lalu untuk nama mahasiswa ini, mari kita set ke short text dan kelas mahasiswa kita set ke short text juga, sementara untuk alamat kita set ke long text. Dan jangan lupa yang terakhir, untuk mengatur NIM sebagai primary key. Nah, kenapa NIM ini dirubah? Kenapa NIM ini diformat menjadi primary key atau kunci utama? Karena sifat dari primary key itu harus bersifat unik. Ingat, satu mahasiswa hanya memiliki satu NIM saja. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk memiliki NIM ganda atau NIM double karena NIM tersebut sifatnya unik atau istimewa. Sehingga NIM tersebut dapat dijadikan sebagai identifikasi bagi mahasiswa. Caranya adalah kita klik kanan di sini, kita set sebagai primary key. Atau kalian juga bisa langsung klik NIM-nya di sini dan pilih primary key di sini. Lalu kita kembali lagi ke mode view untuk mengisikan recordnya dengan cara klik view di sini. Dan jangan lupa save tabelnya. Hasilnya akan seperti ini. Yang berikutnya adalah silahkan kalian mengisikan 3 buah record data terhadap tabel mahasiswa ini yang berisi 2 data diri kalian dan 2 teman kalian. Setelah tabel mahasiswa diisi, kita lakukan hal yang sama dengan membuat tabel baru yaitu tabel mata kuliah. Oke, caranya kita klik create, lalu kita pilih tabel, lalu kita klik lagi view. Lalu jangan lupa kita beri nama dulu tabelnya yaitu TB underscore mata kuliah. Seperti ini ya. Jangan pakai spasi. Karena kalau pakai spasi nanti dia akan error. Kita pilih OK. Nah, lalu di sini kita isikan kode underscore mata kuliah. Kita samakan penulisannya ya. Lalu yang di bawahnya menjadi nama mata kuliah. Di bawahnya lagi kita tulis dosen. Dan jangan lupa kita atur data tipenya. Ya, di sini kita ganti menjadi short text saja. Nama mata kuliah juga short text saja. Dan dosen pun short text saja. Jangan lupa kode mata kuliah harus bersifat primary key. Sekali lagi ya.
Lalu kita balik lagi ke halaman view. Ya. Nah, lalu di sini saya minta kalian untuk mengisi mata kuliah yang ada di dalam semester ini ya. Dari kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, dan dosennya siapa. Oke, diisi semuanya. Ya, rata-rata dalam satu semester itu terdiri dari 6 sampai 8 mata kuliah. Setelah kita menyelesaikan mengisi tabel mata kuliah, maka yang berikutnya adalah kita membuat tabel nilai dengan cara yang sama seperti membuat tabel-tabel sebelumnya. Caranya adalah kita klik create lagi, lalu kita klik table. Nah, di tabel ini kita pindah ke halaman view lagi. Jangan lupa kita ganti dulu namanya menjadi TB nilai. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini yang kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk membuat tabel nilai ini bisa berelasi dengan tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Caranya seperti konsep yang sudah disampaikan di awal video, bahwasanya kunci utama atau primary key harus bertamu ke kunci tamu atau foreign key. Sehingga kita buat field-field yang ada di dalam tabel nilai ini menjadi kunci tamu. Caranya kita buat dulu di sini nama NIM. Ya, field NIM. Nah, di NIM ini yang berikutnya adalah kode mata kuliah. Dan yang terakhir adalah nilai. Ya, jangan lupa di sini kita samakan NIM-nya itu formatnya adalah long text. Lalu kode mata kuliah itu short text dan nilai kita rubah ke number. Oke, kenapa seperti ini? Ditelan saja dulu bulat-bulat, nanti akan saya jelaskan di penjelasan berikutnya ya. Setelah ini kita balik lagi ke halaman view. Nah, untuk kita isikan datanya. Ini merupakan data-data yang sudah saya masukkan ke dalam tabel mahasiswa. Kalian bisa menirunya atau kalian bisa membuat versi kalian sendiri. Dan inilah data-data yang saya masukkan kepada tabel mata kuliah yang saya masukkan di semester 1 program studi sistem informasi. Dan untuk tabel nilai, kalian harus memasukkannya seperti ini. Contoh misalnya ya, kalian memasukkan di sini NIM dengan mahasiswa atas nama Valentino Sembiring. Misalnya kita copy, di sini kita kembali lagi ke tabel nilai. Pada mata kuliah dasar pemrograman, kita ambil kode MK-nya. Kita kopikan di sini dan kita masukkan nilainya. Misalnya nilainya adalah 90. Gitu ya. Kalian lakukan terus pengisian NIM ini hingga semua mahasiswa mengisi semua mata kuliah dan kalian isikan nilainya. Sehingga jika saya memiliki 3 mahasiswa dan terdapat 7 mahasiswa, sehingga total data yang ada di sini adalah 3 dikali 7, yaitu 21 data. Setelah semua tabel terisi recordnya atau datanya, yang berikutnya adalah kita mengatur relasi antar tabel. Caranya adalah kita klik database tool di sini dan kita pilih relationship. Nah, pada relationship di sini kita ingin tabel mahasiswa bertamu ke tabel nilai, begitupun dengan tabel mata kuliah bertamu kepada tabel nilai. Yang mana pada tabel mahasiswa ini diwakili oleh NIM sebagai primary key, bertamu kepada NIM yang ada di dalam tabel nilai yang bertindak sebagai foreign key. Begitupun yang ada di mata kuliah. Caranya adalah kita drag and drop NIM di sini, lalu pindahkan ke NIM di TB nilai. Sehingga akan muncul dialog edit relationship seperti ini, lalu kita pilih create. Dan akan muncul garis penghubung antara NIM di TB mahasiswa dan NIM di TB nilai.
Begitupun kita lakukan hal yang sama di kode MK di sini ke kode MK yang ada di tabel nilai. Sehingga akan muncul juga seperti ini. Setelah ini selesai, kita pilih close. Yang berikutnya adalah kita akan membuat query design. Caranya adalah kita klik create, lalu kita pilih query design. Nah, di query ini memungkinkan kita untuk membuat tampilan-tampilan berdasarkan eksekusi yang kita masukkan. Maksudnya apa sih? Nah, seperti ini. Kita masukkan dulu tabel mahasiswa, di sini kita tambahkan add, lalu tabel mata kuliah kita add juga, lalu di tabel nilai kita add juga. Nah, sehingga nanti di sini ada beberapa tabel yang saling berelasi seperti halaman relationship pada sebelumnya. Kalau di tabel nilai sebelumnya kita hanya memunculkan NIM, kode MK dan juga nilainya saja, tapi di sini kita ingin memunculkan NIM, nama mahasiswa, kode MK dan nama mata kuliah baru nilainya. Nah, caranya adalah kita masukkan NIM yang ada di tabel nilai di sini. Kita drag and drop ke bawah. Lalu kita tambahkan nama mahasiswa yang ada di sini. Lalu kita tambahkan kode MK yang ada di sini. Dan juga kita tambahkan nama MK yang ada di sini. Dan yang terakhir kita tambahkan nilai yang ada di tabel nilai. Sehingga bentuknya seperti ini ya. Setelah itu kalian bisa pindah ke halaman view untuk melihat hasilnya. Jadinya seperti ini. Untuk halaman query ini pun kita dapat melihat SQL view-nya. Adalah caranya kita klik view di sini. Kita pilih SQL view. Nah, sehingga di sini akan muncul perintah yang harus kita masukkan ke dalam database ketika kita ingin mengetik secara manual. Ya, artinya tampilan pada halaman design view ini bisa kalian lakukan secara manual menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan kata-kata ini. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita membuat report atau laporan. Fasilitas report ini memungkinkan kita untuk mencetak database yang kita miliki. Caranya adalah kita pilih create, lalu kita pilih report. Nah, dari report ini kalian bisa lihat bahwasanya report ini diambil dari query yang sudah kita buat sebelumnya. Di dalam report ini pun kita bisa tambahkan summarize seperti total dan lain sebagainya. Lalu juga kita bisa lakukan filtering. Nah, filtering ini misalnya kalian menghendaki untuk NIM-NIM tertentu, caranya di sini kalian pilih sort di sini ya. Lalu sort berdasarkan NIM atau nama mahasiswa, kita pilih saja nama mahasiswa ya. Jadi dia bisa mengurutkan sesuai dengan nama mahasiswanya ya. Atau kita juga dapat melakukan print terhadap laporan ini dengan cara pilih tampilan print preview, lalu akan muncul seperti ini. Demikianlah video singkat pembahasan mengenai cara membuat database sederhana menggunakan Microsoft Access. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu berikutnya.